Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok kami akan menjelaskan tugas pada mapel pemrograman dasar. Di sini saya Muhammad Abdul Mukid akan menjelaskan tugas 1 dan tugas 2. Sedangkan teman saya Erlangga Lesmana Putra akan menjelaskan tugas 3 dan tugas 4. Baik, tugas yang pertama yaitu mengenai perbedaan simbol sama dengan 1 dengan simbol sama dengan 2. Simbol sama dengan 1 atau yang biasa disebut single equals digunakan untuk mendefinisikan suatu nilai pada sebuah variabel. Contohnya sebagai berikut. Integer, bilangan sama dengan 9. Sedangkan simbol sama dengan 2 atau yang biasa disebut double equals digunakan untuk membuat perbandingan. Contohnya sebagai berikut. Jika bilangan sama dengan 9, maka sistem outprint yang ditampilkan adalah benar. Sedangkan jika perbandingan tidak sesuai pada variabel di atas, maka sistem outprint yang akan dikeluarkan yaitu salah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas 2. Jadi tugas 2 ini yang pertama kita bikin inputan untuk memasukkan nama dan nilai. Kemudian yang kedua kita disuruh bikin percabangan. Di sini kita memiliki dua kondisi. Jika nilai 70 ke bawah, maka akan ada tampilan text next try. Dan sedangkan jika nilai 70 ke atas, maka akan ada tampilan teks sukses. Ini yang pertama ada deklarasi pixx, selanjutnya ada import library, dan selanjutnya ada public class, setelah itu ada metode public static void main. Selanjutnya kita buat variabel scanner baru dengan nama input 1. Di bawahnya kita tampilkan teks masukan, nama. Setelah itu, kita buat variabel dengan tipe data string. Nama variabelnya adalah nama. Kemudian tampilan teks masukkan nilai. Setelah itu kita buat variabel dengan nama nilai tipe datanya integer. Selanjutnya kita membuat percabangan. Jika nilai kurang dari sama dengan 70, maka sistem output-nya adalah tampilan teks next try. Sedangkan jika selain kondisi di atas, maka tampilannya adalah teks sukses. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Yang pertama, kita masukkan nama. Selanjutnya enter. Lalu kita masukkan nilai. Di sini saya menggunakan nilai 60. Lalu di enter. Sesuai dengan kondisi yang di atas, jika nilai kurang dari sama dengan 70, maka output yang akan dikeluarkan yaitu next try. Untuk selanjutnya ini adalah yang nomor 3. Jadi untuk yang pertama ini merupakan deklarasi packages atau letak dari programnya. Kemudian yang selanjutnya import java.util.scanner. Ini merupakan import library. Nah, di sini kita mengimport library dari scanner yang fungsinya untuk melakukan input. Selanjutnya di bagian yang ketiga ini ada public class dan di bawahnya ada method main yang terdiri dari sintaknya public static void main string args. Di bawahnya lagi ini ada scanner input 2. Input 2 ini nama variabel dari scannernya, jadi kita bikin variabel scanner baru dengan nama input 2. Kemudian kita menampilkan teks. Untuk teksnya ini yang pertama adalah masukkan nama. Kemudian kita bikin variabel baru dengan tipe data string. Nama variabelnya adalah nama. Untuk selanjutnya kita bikin teks lagi. Isi dari teksnya adalah masukkan nilai. Yang keempat ini kita bikin variabel. Nama variabelnya nilai, tipe datanya adalah integer. Kemudian di percabangan ini, untuk yang pertama, if nilai lebih besar dari sama dengan 81 dan nilai lebih kecil dari sama dengan 100. Nah, di sini maksudnya berarti ketika nilainya berada di rentan antara 81 sampai 100, maka nantinya akan muncul teks nilai A. Kemudian untuk yang kedua,
Ketika nilai berada pada rentan 76 sampai dengan 80, maka nantinya akan mencetak teks nilai AB. Selanjutnya yang ketiga, ketika rentan nilai berada pada rentan 70 sampai 75, maka nantinya akan mencetak teks nilai B. Untuk yang keempat, ketika nilai berada pada rentan 65 sampai 69, maka nantinya akan mencetak nilai BC. Dan untuk yang kelima, ketika rentan nilai berada pada rentan 60 sampai 64, maka nantinya akan mencetak nilai C. Nah, jika selain dari kondisi yang telah didefinisikan di atas, maka nantinya akan mencetak teks belajar tahun depan. Oke, di sini kita langsung saja untuk mencoba programnya, kita running. Nah, yang pertama kita masukkan nama, kemudian kita enter. Di sini kita masukkan nilai, kita coba ketika nilainya 75. Maka hasilnya akan tampil tulisan atau teks nilai B. Nah, di sini sudah sesuai. Jadi, kita ngarahnya ke sini. Ketika nilai berada pada rentan 70 sampai dengan 75, maka akan mencetak teks nilai B. Kemudian untuk tugas yang keempat ini kita bikin sebuah project dari toko sembako. Di sini kita menentukan apakah toko tersebut mendapatkan untung atau rugi. Nah, untuk yang pertama sendiri di bagian sini kita mendeklarasi package, kemudian import library. Setelah itu ada juga bagian class dan method main. Kemudian di sini kita bikin variabel scanner bernama input 3. Di bawahnya kita mencetak teks tulisan toko sembako. Dan di bawahnya kita juga mencetak teks tulisan modal awal. Setelah itu kita bikin variabel dengan tipe data integer dan nama variabelnya adalah modal. Kemudian di bawahnya kita bikin teks dengan tulisan pendapatan Anda, dan kita deklarasikan kembali variabel dengan nama penghasilan, tipe datanya integer. Nah, di percabangannya, untuk yang pertama, if penghasilan lebih besar dari modal, atau jika diartikan nilai dari penghasilan ini memiliki nilai yang lebih besar dari modal, maka nantinya kita akan membuat variabel baru dengan nama variabelnya keuntungan. Di mana variabel keuntungan ini isinya adalah nilai dari penghasilan dikurangi modal. Kemudian kita cetak teks dengan tulisan selamat, Anda memperoleh keuntungan sebesar. Keuntungan ini, maksud dari kata keuntungan ini merujuk pada variabel keuntungan. Jadi nantinya kita akan menampilkan isi dari variabel keuntungan. Kemudian untuk percabangan yang kedua adalah jika penghasilan setara atau sama dengan modal, maka kita akan mencetak teks penghasilan Anda setara dengan modal. Kemudian di bawahnya kita akan mencetak teks tingkatkan produktivitas. Nah, jika selain kondisi di atas, maka otomatis tergolong ke dalam rugi. Di sini kita membuat variabel baru dengan tipe data integer, nama variabelnya adalah rugi. Isi variabelnya adalah modal dikurangi dari penghasilan. Kemudian kita cetak teks, Anda rugi sebesar, nah maksud dari kata rugi ini merujuk pada variabel rugi. Jadi nantinya isi dari variabel rugi atau nilai dari variabel rugi akan ditampilkan pada bagian teks. Kemudian kita cetak teks, segera tingkatkan produktivitas. Nah, di sini kita langsung saja untuk run filenya. Pertama kita masukkan modal awal. Umpamakan modal awalnya 1 juta. Kemudian pendapatannya 900.000. Nah, di sini akan muncul Anda rugi sebesar 100.000. Segera tingkatkan produktivitas.
Nah, di sini mengarahnya ke yang bagian else. Jadi di sini kita tergolong ke dalam rugi. Oke, mungkin sekian dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.